Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih. Hari ini Senin 5 Agustus tahun 2024, kita akan mengawali doa di udara. Kita bersama-sama akan menghayati kebersamaan kita melalui rumah kita masing-masing, tetapi kita boleh menyatu di dalam doa. Oleh karenanya, mari kita mengambil waktu bersatu teduh untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang taat pada kehendak Bapa, Engkau meninggalkan teladan yang sangat indah bagi kami. Dalam kehidupan baru yang telah Engkau anugerahkan, tolonglah kami untuk menjauhi dosa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang dituliskan dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 24, dan yang menjadi nats kita ada di ayat ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan menyimpan di dalam hatinya. Ibu Bapak, Saudari-saudara, kita akan mengawali hari ini dengan sebuah renungan. Mengapa kita memutuskan untuk melakukan kejahatan? Ini perenungan yang bisa dibilang, saya nggak pengen berbuat jahat, tapi kok kenyataannya saya bertindak jahat. Saya terbawa emosi. Apapun alasan yang kita kemukakan, tapi kita perlu menyadari kitalah yang memutuskan untuk kemudian bertindak jahat itu. Nah, kita patut bertanya, mengapa kok kita bisa sampai memutuskan untuk bertindak jahat? Pertanyaan ini juga mengusik seorang pemikir Prancis bernama Jean-Jacques Rousseau yang hidup di tahun 1712 sampai 1778. Rousseau menempatkan keputusan salah manusia yang menyebabkan adanya kejahatan bukan sebagai kesengajaan, melainkan lebih dikarenakan ketidaktahuan manusia. Jadi, kenapa manusia berbuat jahat menurut Rousseau? Itu karena manusia nggak tahu. Bukan karena manusia sengaja, tapi karena manusia tidak tahu. Oleh karenanya, karena penyebabnya adalah ketidaktahuan manusia, Rousseau menyarankan supaya perlu pendidikan akal budi
supaya manusia tidak keliru dalam menggunakan kebebasannya, sehingga keputusannya itu didasarkan oleh pengetahuan yang benar. Dan manusia yang telah terdidik akal budinya diharapkan bisa semakin presisi dalam membedakan mana yang benar dan mana yang jahat, sehingga tindakannya tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsu yang cenderung mengarahkan pada kejahatan. Manusia yang berpikir, manusia yang berpengetahuan diharapkan dapat menjalani hidup yang bermoral. Tapi masalahnya, saat ini pendidikan semakin maju, tetapi kita lihat kok nggak juga mengurangi tingkat kejahatan. Bahkan sekarang tingkat kejahatan itu semakin meningkat dan makin canggih bentuknya. Dan bisa dibilang kejahatan sekarang udah nggak main-main lagi begitu ya. Tambah parah. Nah, kenyataan ini memperlihatkan bahwa ternyata manusia tidak hanya ditentukan oleh pikirannya, tetapi juga oleh kehendaknya. Itulah sebabnya dalam Efesus tadi, Rasul Paulus menekankan agar kita mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendaknya sendiri. Jadi penekanannya bukan pada soal pikiran, akal saja, tetapi soal kehendak. Bukan pikiran yang terdidik yang perlu diupayakan, tetapi kehendak yang terarah. Terarah kemana? Ya tentu terarah kepada Allah. Kalau orang kehendaknya terarah pada Allah, maka pikirannya juga tentu akan turut memikirkan Allah. Jadi kalau kehendaknya adalah melakukan kehendak Allah, maka pikirannya juga akan terus mencari mana kehendak Allah. Oleh karenanya ibu bapak saudari-saudara, mari kita belajar mengarahkan kehendak kita pada kehendak Allah, supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak diri kita sendiri. Mari kita berdoa supaya sepanjang hari ini aktivitas-aktivitas yang kita lakukan semuanya demi kita mencari kehendak Allah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh rahmat, kami ingin selalu mencari dan melakukan kehendak-Mu, agar hidup kami dijauhkan dari yang jahat, dijauhkan dari segala macam dosa, melainkan kami dapat hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Kami mau serahkan sepanjang hari kami ini, agar sepanjang hari ini kami sungguh-sungguh boleh melakukan kehendak-Mu. Kami berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Engkau kuasai kehendak kami. Engkau jauhkan kami dari pemenuhan keinginan dan hawa nafsu pribadi, agar kehendak kami selalu tertuju dan terarah kepadamu. Kami serahkan sepanjang hari kami, di dalam segala aktivitas kami. Roh Kudus-Mu yang menguasai dan menuntun kami. Sebab dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berserah. Amin.